mulai nah? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas AGTA angkatan 2018 akan melakukan diskusi terkait hasil dari ringkasan dari beberapa buku yang menjadi bahan bacaan yang kami ringkas. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya atas nama Irfan Hakim dengan NIM D1 B11815. Kemudian Ro Wilson T. Banurea NIM D1 B1181023 dan Seren Efitriani NIM D1 B1181058 serta Mardiana NIM D1 B1181045. Ini merupakan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Jadi tugas kelompok ini berjudul prinsip pengujian dan koleksi dan penanganan sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Kami meringkas dari dua buku dan beberapa judul untuk yang akan membacakan hasil ringkasan. Untuk yang pertama itu Saudari Mardiana. Bagaimana Mardiana, sudah siap ini? Iya, terima kasih Irfan, sudah siap. Oke, diaktifkan ya. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, silakan. Terima kasih Irfan, partian bab 1 dengan judul buku Principle of Soil Testing by PEC and PM 1900. Jadi pada tersebut terdapat yaitu keberhasilan atau kegagalan pengujian tanah bervariasi tergantung pada kualitas sedia untuk kalibrasi dan interpretasi dari tes. Pengujian itu sebagai bahan kimia atau scientific remen yang dibuat dari tanah. Tetapi melalui pengujian tanah telah memberikan arti yang lebih terbatas, lebih luas, yaitu lebih terbatas bahwa tanah ini untuk analisis kimia yang berarti untuk cepat nilai status tanaman hara yang tersedia, salinitas dan toksisitas dan diwakili program yang mencangkup ions interpreta, evaluasi, pupuk, dan rekomendasi amandemen berdasarkan hasil analisis kimia. Ada beberapa pertimbangan lainnya. Kemudian terdapat 16 elemen penting untuk pertumbuhan tanaman. Tetap dapat 3 elemen yang pada umumnya dibutuhkan oleh tanaman, yaitu elemen N, P, dan K. pH tanah dan salinitas juga secara umum membatasi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pengujian tanah lebih utama melibatkan unsur pH dan salinitas. Kemudian, status gizi dari tanah juga dapat dievaluasi dalam beberapa cara. Di antaranya yaitu 1. Uji coba pemupukan di petak lapangan percobaan. Yang kedua, plot rumah kaca. Yang ketiga, gejala tanaman. Yang keempat, analisis tanaman. Yang kelima, jaringan cepat atau getah. Yang keenam, uji biologi. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu analisis kimia yang cepat dari tanah. Oke, pengujian tanah merupakan alat yang logis untuk menentukan area yang memadai atau telah terjadi pemupukan yang berlebihan. Hal ini penting untuk menentukan di pupuk tidak boleh digunakan karena untuk menentukan kebutuhan pupuk.
Tujuannya yaitu untuk mengakui bahwa hasil pengujian tanah itu sendiri adalah bagian dari data faktual, dan oleh karena itu harus dilaporkan dalam istilah yang terbatas. Sementara interpretasi akan bervariasi dan tanaman berbeda, dan pemupukan yang dihasilkan direkomendasikan mencakup penilaian yang interpretatif. Pengujian tanah adalah program yang dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu mengumpulkan tanah, pengujian dan menentukan indeks kesuburan tanah, menafsirkan hasil analisis atau indeks, dan membuat FAIR telah disalurkan dan direkomendasikan. Pada bab ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama sampling, kedua ekstraksi dan kimia analisis, yang ketiga interpreting the analysis hasil. Yang pertama itu bagian bidang sampling. Pada bagian itu, prinsip dasar utama dari program pengujian tanah adalah bahwa sebuah lahan dapat diambil sampelnya sedemikian rupa, sehingga analisis kimiawi dari sampel yang dikumpulkan akan secara akurat mencerminkan status nutrisi yang sebenarnya dari lahan tersebut. Ini tidak berarti bahwa semua sampel akan menghasilkan hasil yang sama, melainkan bahwa hasil yang diambil itu mencerminkan variasi yang benar di lapangan. Yang kedua yaitu ekstraksi dan kimia analisis. Dengan nutrisi tanaman yang tersedia yang berbentuk kimia yang penting di dalam tanah, dan hal ini bervariasi dalam jumlah yang tercermin dari variasi pertumbuhan tanaman, dan hasil ini adalah prinsip dasar dari pengujian tanah yang sederhana, yang cepat dan dirancang secara akurat mengukur atau menjadi ukuran tingkat nutrisi tanah yang tersedia. Pada bagian ini dalam analisis laboratorium terbagi menjadi ekstraksi dan pengukuran. Ekstraksi yaitu melibatkan penggunaan solusi peroksi kimia untuk memisahkan dari tanah dari keseluruhan atau bagian kecil dari nutrisi tanaman yang ada. Kemudian pengukuran adalah penentuan jumlah berharap yang ya. Teknik analisis kimia terbukti dapat diterima. Oleh karena itu, kimia yang digunakan adalah hanya sebatas bahwa ia harus memisahkan kekurangan dari tanah dan dikombinasikan dengan variabel tanah dan tanaman lainnya untuk memprediksi kebutuhan pupuk tanaman. Pada bagian 3 yaitu interpreting the analysis hasil. Hasil analisis yang diperoleh dari analisis kimia tanah harus dalam yang interpreted yang bermakna. Prinsip dari pengujian tanah adalah bahwa nilai uji tanah dapat dalam berbagai situasi diperlakukan dan terkait sebagai variabel independen yang persen dan respon yang diperoleh untuk tanaman tertentu. Selanjutnya yaitu yang keempat, pembuatan pupuk rekomendasi. Dalam membuat pupuk rekomendasi, pemupukan yang valid, terdapat 8 kriteria yang harus diketahui. Yang pertama yaitu uji tingkat tanah dari tanah. Yang kedua, tanaman yang akan ditanam. Yang ketiga, potensi hasil dan persen kecukupan. Yang keempat, peningkatan dan dengan meningkatkan tingkat pupuk yang diharapkan. Yang kelima, metode aplikasi pupuk. Yang keenam, tanaman polongan sebelumnya tanaman yang akan ditanam dalam kasus rekomendasi N. Yang ketujuh, apakah kotoran hewan baru telah menghujani ke lapangan dan potensi kontribusi terhadap status gizi tanah. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu tingkat mineralisasi bahan organik asli selama pertumbuhan tanaman terutama untuk N dan S.
Tujuan dari nilai uji tanah yaitu hanya untuk menunjukkan mulai dari titik tingkat nutrisi yang tersedia di tanah pada mana pertimbangan yang diperlukan berikutnya didasarkan. Metode yang ideal adalah merekomendasikan pupuk untuk tingkat hasil dan harga yang berbeda dan memungkinkan petani untuk mengirimkan kombinasi harga yang mereka inginkan. Oke, yang kelima yaitu ringkasan umum. Tujuan utama dari programnya adalah untuk merekomendasikan pupuk yang baik untuk berbagai tanaman. Rekomendasi pupuk tergantung pada penelitian pupuk yang baik, yang diarahkan menentukan efisiensi tanaman yang berbeda dan tanah dari berbagai tingkat gizi. Program pengujian tanah yang baik penting untuk penggunaan pupuk yang baik. Program pengujian tanah yang baik adalah untuk mencegah penambangan apa yang merupakan penggunaan pupuk yang membentar untuk produksi tanaman yang tinggi dan efisien. Terima kasih, itu sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya bisa ke Rawilson untuk menjelaskan ringkasan yang kedua. Silakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan bahan buku acuan yang kami gunakan selanjutnya, yaitu dengan judul Soil Sample Collection and Handling Technique Based on Source and Degree of Field Variability by James and Wills 1990 halaman 25-43. Reproduksibilitas atau ketepatan analitis dari uji laboratorium yang dilakukan pada sampel komposit dari lapangan mungkin sangat tinggi. Namun, ketepatan pengujian pada sampel berbeda dari bidang yang sama QS, seringkali sangat rendah. Ini AQS terkait dengan variabilitas vertikal dan horizontal di lapangan. Leclerc DKK tahun 1962 menarik dua kesimpulan umum dari uji keseragaman awal, yaitu satu, variasi kesuburan tanah tidak didistribusikan secara asap, tetapi pada tingkat tertentu. Sistematis, yaitu segmen bidang yang bersebelahan lebih cenderung mirip daripada segmen yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Dua, kesuburan tanah AQS jarang didistribusikan secara sistematis sehingga dapat dijelaskan dengan rumus matematika. Beberapa prinsip pengambilan sampel tanah diuraikan oleh Klein 1945 dan ditinjau oleh Peterson dan Calvin 1965. Para penulis ini menjelaskan skema pengambilan tanah berikut ini. Yang pertama, acak sederhana, yang kedua bertingkat acak. Mereka juga menunjukkan metode perhitungan rata-rata populasi, variasi, dan batas kepercayaan untuk berbagi skema pengambilan sampel. Maksudnya perbedaan S2, deviasi standar atau SD, dan koefisien variasi atau CV. Didefinisikan sebagai berikut. X sama dengan mis per N, CV sama dengan SD LX, di mana N sama dengan jumlah individu yang dijadikan sampel. Bagian pertama, sumber dan derajat variabilitas lapangan. Variabilitas tanah dapat diklasifikasikan menjadi arah vertikal dan horizontal, jarak pendek, menengah atau jauh, dan apakah variabilitas tersebut AQS alami atau disebabkan oleh operasi manusia di darat. Yang pertama, variasi alami. Variasi alami pada jarak yang agak jauh dikaitkan dengan kemiringan dan aspek tanah cenderung lebih dangkal di puncaknya, dari berbukit-bukit dan lebih dalam di dataran tinggi, dan lereng yang lebih rendah. Aspek dapat memengaruhi penyerapan dan refleksi radiasi matahari, yang pada gilirannya mempengaruhi suhu tanah, hubungan air, dan pertumbuhan tanaman terkait. Pengambilan sampel tanah melintasi kemiringan lereng, dan aspek akan menghasilkan rata-rata yang dapat menutupi perbedaan penting tanah. Yang kedua, B, variasi manusia. Mengolah dari lahan pengolahan tanaman dapat memiliki efek yang sangat besar pada variabilitas lapangan. Praktik perataan tanah yang sering dilakukan untuk memfasilitasi irigasi permukaan di daerah yang lebih kering atau pembuatan teras di daerah yang lembab dapat menyebabkan variasi yang diinduksi. Praktek pengolahan tanah juga akan mempengaruhi erosi tanah dan memiliki kecenderungan untuk mengekspos
lapisan bawah tanah. Yang ketiga, variabilitas titik ke titik. Perbedaan tanah di antara titik-titik pada landscape menghadirkan tantangan dasar dalam merancang prosedur pengambilan sampel tanah yang efektif. Variabilitas tanah AQS diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, jarak mikro, meso, dan makro. Variabilitas untuk menggambarkan teknik pengambilan sampel tanah yang sesuai. Variasi mikro mengacu pada variasi tanah antara titik-titik yang dipisahkan dari high sampai 0,05 meter. Variasi meso adalah variasi tanah antar titik yang dipisahkan oleh 0,05 sampai 2 meter. Variasi makro AQS variasi tanah antar titik yang dipisahkan oleh jarak kurang lebih dari 2 meter. Metode yang kedua, metode sampling. Bidang seragam. Seragam mensyaratkan bahwa variasi mikro dan meso tidak signifikan. Prosedur pengambilan sampel yang sepenuhnya memenuhi kondisi ini melibatkan pengumpulan inti tanah yang dipilih secara acak yang dicampur menjadi satu sampel. Ini AQS sampel tanah komposit secara acak adat. Agar benar-benar acak, inti tanah harus diambil dari segmen lapangan dalam area seragam yang dipilih secara acak. Saya T, AQS biasanya tidak praktis. Bagaimanapun, untuk membagi area lapangan menjadi beberapa segmen dan setelah menomori mereka, mengambil sampel kumpulan segmen yang dipilih secara acak. Yang kedua B, bidang tidak seragam. Pengambilan sampel non-random jika variasi makro besar, prosedur pengambilan sampel tanah non-random direkomendasikan. Tujuan utama dalam pengambilan sampel non-random adalah untuk memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai ekstrim tinggi dan rendah, dan yang lebih penting, lokasi lebih spesifik. Berdasarkan sifatnya, pengambilan sampel tanah tidak acak memerlukan banyak sampel tanah titik. Untuk melakukan ini, kisi lapangan dikembangkan dengan memberi tanda secara berkala dalam 2 arah dan mengumpulkan sampel tanah di persimpangan garis grid. Jarak antar grid akan bervariasi dengan derajat dari detail yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengambilan sampel. Jarak grid tipikal akan berada di antaranya 15 dan 30 meter. Dalam kisaran ini, jumlahnya dari sampel per jam antara akan berada di antara 45 dan 12 tergantung di mana titik kisi awal berkenaan dengan batas bidang. Kedalaman sampling. Kedalaman sampel tanah seiring dengan lapisan pajak misalnya 0 hingga 17 cm atau 0 sampai 20 cm. Secara tradisional, lapisan baja umumnya diperkirakan memiliki berat 350 cmg. Kedalaman pengambilan sampel tanah paling sering adalah lapisan baja, misalnya 0 hingga 17 cm atau 0 sampai 20 cm. Secara tradisional lapisan baja umumnya diperkirakan memiliki berat 357 mg per hektar. Bagian A, pengolahan konvensional. Dalam pengolahan tanah konvensional, tanah agak dicampur dengan kedalaman di mana alat pengolahan tanah primer menembus dan juga dicampur di permukaan 7 sampai 10 cm. Dengan pengolahan tanah sekunder seperti dengan guru cakram. Yang kedua, B, pengolahan konservasi. Kepedulian terhadap konservasi tanah dan air telah menghasilkan pembangunan dari beberapa sistem yang melibatkan pengolahan mekanis jauh lebih sedikit daripada sistem piringan pajak tradisional. Ini menghasilkan pencampuran dari volume tanah dan konsentrasi yang jauh lebih kecil dari kapur dan nutrisi yang tidak bergerak pada kedalaman yang lebih dangkal daripada sistem pengolahan tanah konvensional. Meskipun ada beberapa sistem pengolahan tanah yang hemat yang digunakan, pembajakan pahat diikuti dengan disking pegas, hanya disking, dan tanpa pengolahan adalah yang paling umum. C. Sod permanen. Agregas yang luas dari tanah sodland ada di seluruh Amerika Serikat yang dibuahi dan dikelola untuk produksi jerami atau padang rumput. Biasanya pengambilan sampel dari lapisan bajak tradisional direkomendasikan jika ladang dibajak secara konvensional untuk menghasilkan berbagai tanaman pembentuk tanah. Kapur dan pupuk sering direkomendasikan untuk aplikasi top dress ke tanah di antara interval dari pembentukan atau pendirian kembali.
Top dressing tahunan dari Southland seperti pengolahan tanah, konservasi, menghasilkan pemupukan dari nutrisi yang tidak bergerak di permukaan high hingga 5 cm atau 0 sampai 2 inci. Yang keempat, pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel. Seperti yang dibahas oleh Pick and Melstead tahun 1973, variasi musiman dalam nilai uji tanah harus diharapkan karena variasi faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi tanah, akumulasi mineral oleh tanaman, dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan. Mereka menunjukkan itu AQS sulit untuk menghitung beberapa besar. Hal ini dapat mengubah nilai uji tanah pada waktu yang berbeda dalam setahun. Tinjauan mereka terhadap literatur yang diterbitkan menunjukkan bahwa asidi tanahnya meningkat di tanah masam selama musim tanam, yaitu Mei sampai September, tetapi tidak selalu bervariasi di tanah basah. Secara umum, sampel tanah yang diambil pada akhir musim panas atau awal musim gugur mungkin akan menguji pH dan P dan K yang tersedia untuk tanaman lebih rendah daripada jika diambil pada waktu lain sepanjang tahun. Pembacaan tertinggi kemungkinan besar akan diukur pada sampel yang diambil selama musim dingin atau awal musim semi. Tingkat kapur dan pupuk yang direkomendasikan berdasarkan sampel akhir musim panas atau awal musim gugur kemungkinan akan lebih tinggi daripada yang didasarkan pada sampel musim dingin atau awal musim semi. Khususnya untuk tanah uji sedang atau lebih rendah di P dan K dan di tanah yang sangat asam. Sampel akhir musim panas atau awal musim gugur mungkin lebih akurat mencerminkan kebutuhan kapur P dan K daripada sampel diambil selama musim dingin atau awal musim semi. Alat sampel tanah. Beragam peralatan pengambilan sampel AQS tersedia yang akan bekerja dengan baik dalam mengambil sampel tanah, mulai dari perkakas tangan hingga prop tenaga hidrolik yang dipasang di kendaraan atau auger. Pertimbangan utama dalam memilih alat untuk pengambilan sampel adalah bahwa alat tersebut dapat dengan mudah dibersihkan antara sampel komposit yang diambil di lapangan dan secara akurat mengambil sampel kedalaman yang diinginkan. Prop tangan atau tabung mungkin adalah alat yang paling banyak digunakan. Lebih disukai, mereka harus dari konstruksi baja tahan karat untuk meminimalkan kontaminasi oksida pada sampel, yang mana AQS sangat penting dalam pengambilan sampel untuk mikronutrien seperti Fe dan Jn. Alat pengambilan sampel 3 auger sekrup atau ember lebih efektif dari prop atau tabung dalam pengambilan sampel tanah berkikil atau berbatu. Wadah tempat sampel tanah komposit ditempatkan merupakan komponen pengambilan sampel yang sangat penting. Ember plastik bersih AQS mungkin wadah yang terbaik untuk digunakan. Sejak itu AQS ringan, mudah dibersihkan, dan tidak akan mencemari sampel dengan oksida. Dapat dengan mudah digunakan untuk mencampur sampel komposit yang diambil di setiap lapangan. Menangani sampel. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi sampel selama proses dari pengumpulan dan penanganan pengambilan sampel. Sumber umum pencegahan terbaik untuk kontaminasi adalah penggunaan dari alat bersih, ember plastik bersih, kantong plastik bersih, dan penggunaan dari wadah yang disediakan oleh laboratorium penguji untuk mengemas sampel untuk dikirim ke lab. Yang kedua, pencampuran. Subsampel atau inti dari tanah yang diambil dari ladang harus dicampur secara menyeluruh. Mungkin subsampel yang paling sulit untuk dicampur adalah yang diambil terlalu basah atau terlalu kering untuk dihancurkan dengan tangan. Sampel terlalu kering untuk pecah dengan tangan harus dihancurkan dengan cara tertentu sebelum subsampel dapat tercampur dengan baik. Sedangkan sampel yang diambil terlalu basah harus dikeringkan hingga bisa di tangan atau dihancurkan secara mekanis. Yang bagian C, pengeringan sampel. Jika sampel yang diambil dari lapangan terlalu basah untuk dihancurkan untuk pencampuran, sampel tersebut harus dikeringkan secukupnya untuk dihancurkan menjadi ukuran partikel yang seragam dan rapuh untuk prakupas sampel komposit. Saya T tidak berlaku mengambil sampel untuk melakukan kekeringan untuk tujuan ini.
Sampel basah harus dikeringkan suhu tidak lebih dari 35 hingga 50 derajat Celcius. Suhu pengeringan yang lebih tinggi dapat mengubah kelarutan hara dari fraksi organik dan mineral dari tanah. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi selama proses pengeringan. Bagian D, memisahkan komposit untuk analisis laboratorium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya rangkum yang berjudul Handbook of Reference Methods for Plant Analysis by Y.P. Kalra pada tahun 1998, halaman 1-50. Yang pertama tentang perkembangan sejarah analisis tumbuhan. Prinsip-prinsip analisis tumbuhan telah berkembang sejak awal tahun 1800-an di Eropa. Karena berbagai untuk pertumbuhan tanaman, maka ilmuwan yang bernama von Liebeck pada tahun 1840 mulai menganalisis tanaman untuk mengetahui kandungannya dan jangka waktu tumbuhan tanaman tersebut. Kemudian ilmuwan yang bernama Weinhold pada tahun 1862 mendapatkan ide untuk menggunakan analisis tumbuhan sebagai sebuah indeks pasokan unsur hara yang tersedia. Nah, analisis dibandingkan antara pertumbuhan tanaman atau hasil relatif dengan konsentrasi unsur terkandung dalam bahan kering seluruh tanaman atau struktur tumbuhan seperti daun, batang, tangkai daun, buah, atau biji-bijian, kemudian diambil sampelnya pada waktu yang berbeda selama perkembangannya. Nah, pada tahun 1947, ilmuwan bernama Goodall dan penelitian awal dan menyimpulkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan sebelum tahun 1947 dapat dikelompokkan menjadi satu dari 4 kategori. Yang pertama, investigasi gangguan nutrisi yang ditunjukkan dengan gejala yang pasti. Yang kedua, interpretasi hasil uji coba lapangan. Yang ketiga, pengembangan metode pengujian cepat. Dan yang keempat, penggunaan analisis tanaman sebagai metode survei nutrisi. Nah, analisis tanaman juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi racun unsur-unsur yang memungkinkan ditemukan pada tanaman, seperti kadmium, CR, merkuri, dan timbal, yang dianggap sebagai penghasil penyakit atau racun dalam rantai makanan manusia dan hewan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sampling dan metode dari analisis. Sebelum hasil analisis tanaman dapat digunakan secara efektif, penelitian harus dilakukan untuk menghubungkan konsentrasi unsur dalam respons pertumbuhan tanaman atau produktivitasnya. Nah, analisis tanaman biasanya dilakukan pada sampel yang disiapkan di laboratorium dalam kondisi yang terkendali. Pengujian sampel hijauan tanaman dapat dilakukan dengan spektrometri inframerah di laboratorium bergerak. Nah, tes jaringan tanaman atau tes cepat ini dapat dilakukan pada jaringan tanaman hidup atau menggunakan cairan dan juga bisa menggunakan getah tanaman. Nah, tes cepat seperti nitro-N atau NO3N ini dapat ditentukan pada tanaman di lapangan dan bisa diambil sampelnya. Secara umum, jaringan yang secara fisiologis masih muda dan sedang berkembang, perubahan konten unsur atau yang sudah melewati masa kedewasaan tidak boleh lagi diambil sampelnya. Bagian tanaman yang dipilih dan waktu pengambilan sampel harus sesuai dengan yang terbaik. Hubungan yang ada antara konten unsur dan hasil atau fisik kemampuan tanaman. Nah, seringkali tidak ada satu waktu pun untuk pengambilan sampel dari bagian tanaman tertentu, sangat ideal untuk mengevaluasi setiap elemen. Oleh karena itu, beberapa bagian tanaman yang pada tahap pertumbuhan yang berbeda mungkin perlu diambil untuk dijadikan sampel. Nah, dalam teknik pengambilan sampel secara umum, daun yang sudah dewasa, yang terkena sinar matahari, tepat di bawah tumbuh ujung di cabang batang utama biasanya lebih disukai.
diambil tepat sebelum atau di saat tanaman memulai tahap pertumbuhan reproduksinya. Dalam beberapa situasi, pengambilan sampel mungkin diperlukan pada periode awal dalam siklus pertumbuhan tanaman dengan kematangan yang sama. Nah, jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya dalam situasi tertentu tergantung pada kondisi umum tanaman tersebut. Begitu pula dengan keseragaman tanahnya dan tujuan pembuatan hasil analisis yang akan digunakan. Untuk memastikan keterwakilan dari seluruh sampel, kita hanya perlu mengambil sampel tanaman sebanyak-banyaknya sepraktis mungkin yang disarankan dan mengumpulkan sampel selama waktu tertentu dalam sehari dan dalam kondisi iklim yang tenang. Selanjutnya ada penebangan tanaman atau pelacakan yang secara tanaman ini disebut tanaman logging atau tracking atau pemantauan pengambilan serangkaian sampel jaringan tanaman selama musim tanam. Penebangan dengan cara dipangkas lebih sering digunakan pada tanaman perkebunan seperti tentunya pada tanaman tebu. Nah, tujuannya untuk memperingatkan petani tentang tindakan korektif yang diperlukan sebelum terjadinya ketidakcukupan. Nah, untuk sampel pembanding pada analisis tanaman, ketika gejala visual terjadi atau dicurigai ada kekurangan, analisis bagian tanaman yang sama dari tanaman normal yang berdampingan di bidang atau area yang sama dapat membantu dalam interpretasi. Dianjurkan untuk mengumpulkan sampel dengan tanaman telah dipilih untuk mengambil sampelnya. Nah, untuk membandingkan hasil analisis tanah dan tanaman bisa sangat bermanfaat dalam membantu dalam interpretasi. Nah, untuk prosedur penanganannya, jaringan tanaman yang terkumpul sangat mudah rusak, sehingga perlu penanganan khusus untuk memastikan bahwa tidak terjadi penurunan berat kering, karena dekomposisi akan mengurangi berat kering yang selanjutnya secara signifikan akan mempengaruhi hasil analisis tanaman. Oleh karena itu, untuk mengambil sampel tanaman, kita bisa menggunakan tusuk tanaman segar yang harus di tempat yang terbuka dan bersih. Dikeringkan dengan udara jika memungkinkan, atau disimpan di lingkungan yang sejuk selama pengiriman sampel tersebut ke laboratorium. Nah, tisu tanaman ini tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup kecuali dikeringkan dengan udara atau kantong dan isinya dijaga tetap dingin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sedikit jelaskan tentang isi buku dari Handbook of Reference Methods for Plant Analysis dari Y.P. Kalra pada tahun 1998 yang akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, saya akan kemudian melanjutkan dari ringkasan dari judul buku yang sama. Namun saya akan bahas di subbab tentang persiapan untuk jaringan tanaman di analisis di laboratorium. Jadi persiapan sampel sangat penting dalam memperoleh data analitik yang akurat dan andal. Kemudian interpretasi hasil analisis tanaman. Prosedur yang sudah terbukti mesti harus diikuti selama dekontaminasi, pengeringan, pengurangan, ukuran partikel, penyimpanan, dan organik kehancuran materi. Masing-masing prosedur persiapan ini berikan peluang untuk meningkatkan keakuratan dari hasil analisis. Jadi beberapa prosedur yang pertama itu dekontaminasi. Bahan tanaman itu harus bersih dan bebas dari zat asing, termasuk tanah dan partikel debu maupun residu yang mempengaruhi analisis. Unsur yang paling sering terkena partikel tanah dan debu yaitu besi, Fe, aluminium, Ar, silikon, Si, dan mangan, Mn. Terutama dengan
anakan dan tanaman rumput. Semprotan nutrisi daun dan residu fungisida dapat mempengaruhi beberapa elemen dan harus diperhitungkan dalam proses dekontaminasi dan saat mengevaluasi hasil analisis. Kemudian proses dekontaminasi itu harus teliti dan tetap menjaga keutuhan sampel. Oleh karena itu, dekontaminasi prosedur yang melibatkan penyucian dan pembilasan sebaiknya hanya digunakan untuk yang segar, sepenuhnya sampel tanaman yang bombastis. Prosedur pertama itu memeriksa contoh jaringan tanaman segar untuk mengetahui kondisi fisik dan tingkat kontaminasi. Jika kemudian jaringan daun terlihat dilapisi dengan zat benda asing, dekontaminasi biasanya tidak diperlukan kecuali jika Fe atau besi, Al aluminium, Si atau mana harus ditentukan. Noel Jones dan Cass tahun 1990. Jika Al, SiMn dan Fe bukan merupakan utama, daun tanaman harus disikat dengan cepat untuk menghilangkan partikel lebu dan tanah yang terlihat. Ketika sampel tanaman menunjukkan residu yang tidak ada aplikasi penyemprotan dan kapan dan Al, Sn, Fe dan N adalah unsur, maka daun harus dicuci dengan 0,1 menjadi 0,3% larutan deterjen. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pembilasan dengan air deionisasi. Cuci kemudian bilas. Periode kemudian sesingkat mungkin, dan kita mesti menghindari dari bahaya nitrat NO3, terus boron, kalium, dan klorida. Selanjutnya untuk pengeringan open, dalam sebelum air dikeluarkan dari jaringan tanaman, kemudian untuk menghentikan reaksi enzimatik dan menstabilkan contoh. Adapun prosedurnya yang pertama itu pisahkan atau kendorkan sampel jaringan dan tempatkan dalam wadah kertas. Yang kedua kemudian tempatkan wadah dan open forset air dan keringkan pada suhu 80 derajat selama 12 sampai 24 jam. Ya, hal yang diperhatikan yaitu simpat sampel dan kadar airnya akan mempengaruhi panjangnya waktu pengeringan. Jaringan yang mengandung karbohidrat tinggi mungkin memerlukan jenis lain dari prosedur pengeringan. Dan pengurangan ukuran partikel. Jadi prosedurnya yang pertama itu setelah pengeringan, sampel harus digiling untuk melewati saringan berukuran 1,0 mm menggunakan Pro Fabric Wilhelm yang sesuai. Saringan 20 jaring sudah cukup jika sampel yang akan diuji adalah lebih besar dari 0,5 gram. Namun jika sampelnya juga kurang dari 0,5 gram, layar 40 mesh yang harus digunakan menurut Jones and Cass tahun 1990. Setelah itu, yang kedua, setelah penggilingan, sampel harus tercampur rata dengan 5-8 gram. Alikot ditarik untuk analisis dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga, menggunakan sikat atau sistem vakum untuk membersihkan peralatan gerinda. Kemudian untuk penyimpanan, prosedurnya yang pertama adalah setelah penggilingan homogenisasi, sampel yang diambil bahan tanah untuk dianalisis. Kemudian wadah harus disimpan dalam kondisi sejuk dan kering. Kemudian penyimpanan, untuk penyimpanan jangka panjang, sampel harus dikeringkan secara menyeluruh, disegel kemudian ditempatkan dalam kondisi berpendingin 40 derajat Celcius sampai analisis dapat diselesaikan. Yang selanjutnya untuk penghancuran masalah organik, sampel jaringan tanaman yang tadi sebelumnya dikeringkan, digiling dan ditimbang, disiapkan untuk analisis melalui unsur penguraian atau penghancuran bahan organik. Yang selanjutnya itu asing kering. Prosedurnya yang pertama timbang 0,5 sampai 1,0 gram. Kemudian tempatkan sampel dalam tungku meredam dingin.
Kemudian atur kontrol suhu tungku dan memungkinkan peningkatan bertahap 2 jam dalam suhu asing 500 hingga 550 derajat Celcius dan pertahankan sampai 4 jam hingga 8 jam. Yang keempat, matikan tungku, buka pintu, dan biarkan sampel menjadi dingin. Yang kelima, periksa abu untuk menentukan tingkat kerusakan. Jika abu putih bersih diperoleh, lanjutkan ke langkah 9. Jika abu putih bersih tidak perlu diperoleh, ikuti langkah 1 dengan langkah 6. Yang keenam, basahi jaringan dengan NH03 pekat. Kemudian letakkan wadah di atas hot plate dan evaporasi HN03 dari sampel. Pastikan residu benar-benar bebas dari kelembapan sebelum dimasukkan ke lem redam tungku. Yang kesembilan, bergantung pada prosedur analisis selanjutnya, abu dapat dilakukan menggunakan campuran asam dan asam yang sesuai atau asam yang sesuai. Untuk asing basah, pencernaan basah itu melibatkan penghancuran bahan organik melalui penggunaan dari bahan panas maupun asam. Asam yang telah digunakan dalam prosedur ini dimaksud adalah asam sulfat H2S0S04, asam nitrat HN3 dan perkorat HC104 baik sendiri ataupun dalam kombinasi. Hidrogen peroksida H202 juga dapat digunakan untuk meningkatkan reaksi kecepatan dan untuk menyelesaikan pencernaan. Untuk prosedurnya, yang pertama dulu adalah timbang 0,5 sampai 1,0 gram kering bahan yang telah digiling 0,5 sampai 1,0 mm dan dicampur seluruhnya dan tempatkan dalam gelas kimia atau di gerai di berukuran tinggi tabung. Yang kedua, tambahkan kerucut 5,0 ml HN03 dan gelas penutup dengan kaca arloji atau tempat corong di mulut tabung pencernaan, diamkan semalam atau sampai buih mereda. Yang ketiga, tempat gelas kimia yang tertutup di hot plate atau tabung digestion dalam blok gester, panaskan pada 1250 derajat Celcius selama 1 jam. Waktu di situ tidak cenderung 4 jam dan langkah 5 jam hilangkan. Yang keempat, keluarkan gelas kimia atau tabung pencernaan dan biarkan dingin. Yang kelima, tambahkan 1-2 ml 30% H202 dan cerna pada suhu yang sama. Ulangi pemanasan dan penambahan 30 derajat H202 sampai intisari jelas. Tambahkan N03 tanpa sesuai kebutuhan untuk menjaga volume intisari. Yang keenam, setelah intisari sampel bersih, lepaskan kaca arloji atau corong dan turunkan suhu. Kemudian lanjutkan pemanasan sampai hampir kering. Selanjutnya seharusnya residu pada tahap ini menjadi bening atau putih jika pencernaan sudah selesai. Yang ke-8, yang ke-7 tadi tambahkan NCR-N03 CI dan kombinasi dari 2 asam dan deionisasi air untuk menurunkan sisa pencernaan dan membawa sampel ke volume akhir. Tergantung bagaimana prosedur analitik berikutnya yang akan digunakan. Jika HC104 akan digunakan, selesaikan langkah 1 sampai 4. Tambahkan 2 ml HC104 dan kembalikan gelas kimia atau tabung destruksi ke hot plate atau blok gester. Apabila panas sampai keluar asap putih, jika gelas kimia adalah wadah pencernaan, kurangi suhu hot plate dan lanjutkan pemanasan hingga residu tersisa hanya lembab. Kemudian angkat gelas kimia dari hot plate dan dinginkan. Residu itu harus berwarna putih atau sangat kuning muda. Jika coklat atau kuning tua, tambahkan 1 ml HC104 dan kemudian ke hot plate. Saat residu putih atau sangat ringan kuning warna, ikuti prosedur yang diberikan pada langkah yang ke-7. Wet pencernaan alternatif yang lebih baru, untuk penghancuran bahan organik, termasuk oksidasi basah prosedur yang memanfaatkan tekanan atau suhu tinggi untuk mempersingkat pencernaan waktu. Adapun untuk prosedurnya yang pertama adalah mentransfer 0,5 sampai 0 gram kering bahan tanaman yang telah dihomogenisasi secara menyeluruh ke dalam labu Erlenmeyer 50 ml. Yang kedua, tambahkan 10 sampai 15 ml 10 ml untuk sampel 0,5 gram pekat HN03 yang setiap sampel pada putar labu dan putar labu dengan hati-hati agar semua bahan tanaman bersentuhan.
asam. Yang ketiga, tempatkan dalam open microfiber yang dirancang khusus. Yang keempat, bilas isi laba benar dengan 30% H2O2. Yang kelima, digas selama 5 menit dengan daya 60%, 390 watt. Yang keenam, selama sampel masih hangat, isi dengan volume 50 ml dengan 11 air, diionisasi dan kocok dengan baik. Yang ketujuh, sharing digas dan pindahkan alkohol 10 ml ke dalam wadah yang sesuai dengan wadah untuk analisis. Yang terakhir, digas siap untuk dianalisis dengan atau tanpa pengeceran lebih lanjut. Prosedur rancang untuk analisis yang unsur yang dilakukan oleh CP atau AS. Baik, untuk ringkasan tentang prinsip dari analisis tanaman sudah selesai. Kemudian kita akan lanjutkan mungkin kepada diskusi terkait tentang apa itu prinsip ya, prinsip pengujian jaringan tanaman ya. Mungkin teman-teman kita sama-sama untuk bisa berdiskusi terkait ini. Silakan aktifkan audionya. Saya akan mungkin membacakan ya, sebentar. Jadi sebenarnya waktu di Zoom ini 6 lewat berapa ini? Tinggal 6 menit ya. Bapak kita selesaikan. Jadi kita tadi sudah sama-sama mendengarkan dari awal membahas tentang ringkasan yang tidak jauh dan tidak lepas juga dari pembahasan tentang tanah, kemudian analisis tanah dan tanaman. Jadi di sini mungkin teman-teman bisa menjelaskan sedikit yang tahu tentang prinsip dari pengujian jaringan tanaman dan pupuk atau dan koleksi dan penanganan sampel jaringan tanaman dan pupuk. Mungkin siapa yang ingin mulai duluan, silahkan. Mungkin kalau oh ya, Saudara Rizal mungkin mau mulai, silahkan. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Seren tadi, Saudari Seren, prinsip dari pengujian jaringan tanaman seperti dijelaskan dalam sejarahnya yaitu prinsip-prinsip analisis tumbuhan telah berkembang sejak awal tahun 1800-an karena berbagai elemen diidentifikasi penting untuk pertumbuhan tanaman ilmuwan. Yang awalnya von Liebeck, kemudian yang lainnya mulai menganalisis tanaman untuk mengetahui kandungan. Kemudian Weinhold mendapatkan ide untuk menggunakan analisis tumbuhan sebagai sebuah indeks pasokan unsur hara yang tersedia. Analisis dibandingkan antara pertumbuhan tanaman dan atau hasil relatif dengan konsentrasi unsur terkandung dalam bahan kering seluruh tanaman atau struktur tumbuhan, seperti daun, batang, tangkai daun, buah, atau biji-bijian. Diambil sampelnya pada waktu yang berbeda dalam perkembangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Atau saudari Mardiana ingin menambahkan? Saudari Mardiana ini sepertinya dari tadi ini ingin memberikan tanggapan. Langsung saja. Silakan. Terima kasih. Jadi tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang dipaparkan oleh Saudari Seren, itu mengenai analisis pertumbuhan tanaman. Iya. Analisis apa sih? Iya. Ya mungkin sedikit dari saya seperti yang dijelaskan tadi, mungkin yang dapat saya tangkap itu mengenai perbandingan itu, yaitu analisis yang dibandingkan antara pertumbuhan tanaman atau hasil relatif dengan konsentrasi unsur yang terkandung dalam bahan kering seluruh tumbuhan atau struktur tumbuhan tersebut, seperti daun, batang, tangkai daun, buah, atau biji-bijian. Itu yang diambil sampelnya pada waktu yang berbeda selama perkembangannya. Jadi di sini mungkin seperti analisis pembanding antara pertumbuhan tanaman dengan hasil relatifnya itu yang diambil dari bagian-bagian tanamannya itu. Untuk mengetahui dari perbedaan perkembangan selama tanaman itu, mungkin
Itu saja yang yang sedikit saya yang pahami. Saya kembalikan. Oke. Saya mungkin masuk tuh. Tadi itu kan pertanyaannya kan prinsip yang menjadi prinsip dari pengujian jaringan tanaman. Jadi tadi sebenarnya kita sudah sama-sama menyimak itu materi dari ringkasan tentang prinsip jaringan tanaman itu. Kalau yang saya tangkap itu ada 4 sebenarnya dalam prinsip untuk melakukan analisis jaringan tanaman. Menurut seperti yang disebutkan itu dari Godel and Georgi tahun 1947, mereview penelitian awal menyimpulkan bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan sebelum tahun 1947 dapat dikelompokkan menjadi satu dari 4 kategori yang kemudian menurut saya ini adalah prinsip dalam pengujian jaringan tanaman. Yang pertama itu yaitu investigasi gangguan nutrisi yang ditunjukkan dengan gejala yang pasti. Yang kemudian yang kedua, interpretasi hasil uji coba lapangan. Dan yang ketiga, pengembangan metode pengujian cepat dan untuk digunakan dalam pekerjaan. Yang keempat, penggunaan analisis tanaman sebagai metode survei nutrisi.